Halo friends, kembali lagi di Baku Hantam 123. Nah, ini bukan main ya. Jadi ada 9 KRI yang sekarang lagi mengepung kawasan tambang ilegal di Bangka Belitung. Dipimpin langsung oleh KRI Brawijaya 321. Dan ini bukan operasi kecil-kecilan ya friends, ini operasi besar, serius, dan penuh dengan alusista yang bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau kalian pikir ini cuma latihan biasa, kalian salah besar. Ini perang sungguhan melawan mafia tambang yang sudah lama mencuri kekayaan Indonesia. Jadi ceritanya begini, friends. TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam melihat timah dan logam tanah jarang di perairan Bangka Belitung terus-terusan dijarah. Nilai kerugian negara dari penyelundupan ini bukan main ya. Bukan miliaran, bukan ratusan miliaran. Bocoran di lapangan menyebut angkanya bisa tembus ribuan triliun rupiah. Ribuan triliun ya, friends. Itu uang rakyat. Itu kekayaan anak cucu kita yang dicuri setiap hari oleh orang-orang yang tidak punya rasa malu dan tidak punya cinta pada negeri ini. Dan sekarang TNI AL bergerak. 9 kapal perang diturunkan sekaligus. Ada KRI Brawijaya 320 yang memimpin di garis terdepan. Ada KRI Marta Dinata 331 yang menggetarkan kawasan dengan tembakan meriam 76 mm. Ada KRI John Lee 358, KRI Cuti Adin, KRI Ciptadi, KRI Alasan, KRI Surik, KRI Semarang, hingga KRI Pulau Fandi 731. 9 kapal perang, friends. Bukan 1, bukan 2, 9. Ini sinyal yang sangat jelas bahwa negara ini serius menghajar siapapun yang berani ganggu kedaulatan sumber daya alam kita. Nah, selain manuver kapal perang, TNI AL juga menguji teknologi militer terbaru dalam operasi ini. Ada drone surveillance yang memantau seluruh pergerakan di perairan. Ada drone kamikaze yang siap dihantamkan ke sasaran. KRI Marta Dinata 331 melakukan penembakan meriam 76 mm dan roket MLRS. Korps Marinir menghujam sasaran dengan senjata utama pertahanan pantai. Pasukan pendarat marinir juga melakukan pendaratan amfibi yang terintegrasi penuh dengan Satgas Udara. Jadi ini bukan cuma pamer kekuatan ya, friends. Ini pesan keras yang dikirimkan langsung kepada siapapun yang selama ini merasa kebal hukum di perairan Bangka Belitung. Dan yang memimpin langsung operasi ini adalah Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali. Beliau turun langsung ke lapangan, bukan perintah dari meja, bukan instruksi lewat Zoom. Turun langsung, friends. Ini menandakan betapa seriusnya negara memandang ancaman tambang ilegal ini. Dan operasi ini bukan inisiatif TNI AL semata. Ini perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama Pak Prabowo sangat jelas, yaitu berantas penyelundupan sumber daya alam yang merugikan negara dan merusak ekosistem lingkungan kita. Jadi ini ada komando tertinggi di belakangnya, friends. Ini bukan operasi main-main. Nah, hasil operasinya bukan main ya, friends. TNI berhasil menyita 496.000 ton timah. Dan logam tanah jarangnya lebih dari 10.000 ton. Gila ya? Bayangkan sendiri berapa nilai itu di pasar internasional. Logam tanah jarang ini diperebutkan oleh negara-negara besar di seluruh dunia. Amerika mau, Cina mau, Eropa mau. Karena logam tanah jarang ini adalah bahan baku dari teknologi masa depan. Dari baterai kendaraan listrik, dari chip semikonduktor, dari rudal-rudal militer. Dan selama ini, kekayaan sebesar itu bocor keluar dari Indonesia, tanpa negara dapat apa-apa. Tanpa rakyat dapat apa-apa. Sekarang kita bicara yang lebih dalam ya, friends. Jangan polos-polos banget. Tambang ilegal sebesar ini, dengan jaringan penyelundupan yang serapi ini, tidak mungkin berjalan tanpa backing. Tidak mungkin. Ini bukan operasi kecil yang dijalankan oleh orang-orang biasa. Ini terorganisir. Ini sistematis. Dan kalau TNI sudah menurunkan 9 KRI sekaligus, artinya yang ada di belakang tambang ilegal ini bukan orang sembarangan. Ada nama-nama besar di sana. Ada bintang-bintang yang mungkin terlibat. Ada jenderal-jenderal yang mungkin selama ini diam-diam menikmati hasilnya. Makanya TNI jangan ragu. Siapapun yang backing tambang ilegal ini, tidak peduli pangkatnya berapa, tidak peduli jabatannya apa, harus dihadapi. Koordinatnya dicatat, rumahnya diketahui, dan proses hukum harus berjalan sampai tuntas. Dan ini juga menjelaskan satu hal yang selama ini kita tanda tanyakan. Kenapa ada pihak-pihak yang tidak suka kalau TNI itu kuat?
Kenapa ada yang selalu mendorong agar pertahanan negara ini lemah? Kenapa ada buzzer-buzzer yang dibayar mahal untuk mendiskreditkan TNI setiap kali TNI bergerak memberantas kejahatan? Jawabannya sederhana, friends. Karena kalau TNI kuat, mafia tambang takut. Kalau TNI kuat, penyelundup tidak bisa bergerak bebas. Kalau TNI kuat, orang-orang yang selama ini mengeruk kekayaan Indonesia sambil senyum-senyum itu tidak bisa lagi tidur nyenyak. Makanya mereka bayar buzzer, makanya mereka fitnah TNI, makanya mereka ingin pertahanan negara ini terus lemah, supaya mereka bisa terus menjarah dengan tenang. Tapi sekarang mereka sudah tidak bisa tenang lagi, friends. 9 kapal perang sudah bergerak, drone kamikaze sudah diuji, marinir sudah mendarat, dan presiden langsung yang memerintahkan. Ini bukan momen biasa. Ini momen di mana negara akhirnya benar-benar memperlihatkan taringnya kepada para garong kekayaan alam Indonesia. Dan kita sebagai rakyat harus mendukung penuh operasi ini. Bukan karena buta terhadap TNI, tapi karena kita sadar bahwa sumber daya alam kita adalah milik kita bersama, bukan milik segelintir mafia yang sudah terlalu lama merasa berkuasa. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut, Laksamana Pertama Tunggul, juga menegaskan bahwa integrasi alutsista modern dalam latihan ini bertujuan untuk menutup seluruh ruang gerak pelaku illegal mining. Menutup seluruh ruang gerak, friends, artinya tidak ada celah lagi, tidak ada jalur kabur, tidak ada pelabuhan gelap yang bisa dipakai untuk menyelundupkan timah dan logam tanah jarang keluar dari Indonesia. Usai latihan tempur, Pak Ali langsung meninjau tumpukan barang bukti hasil operasi keamanan laut bersama Satuan Lapangan Trisakti. Dan angkanya tidak bohong, 496.000 ton timah dan lebih dari 10.000 ton logam tanah jarang berhasil diamankan. Itu baru yang tertangkap ya, friends. Yang belum tertangkap masih berapa? Itulah pertanyaan yang harus terus kita tanyakan. Jadi mudah-mudahan operasi seperti ini tidak berhenti di sini. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari gerakan bersih yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih berani. Karena Indonesia ini kaya, friends. Kaya sekali. Tapi selama ini kekayaan itu tidak pernah benar-benar sampai ke rakyat, karena selalu ada saja tangan-tangan kotor yang mencegatnya di tengah jalan. Sekarang saatnya tangan-tangan kotor itu dipotong. Sekarang saatnya negara benar-benar hadir dan berdiri di sisi rakyat. Dan kalau ada yang masih berani backing tambang ilegal, setelah melihat 9 kapal perang TNI AL bergerak seperti ini, berarti mereka memang sudah tidak punya rasa takut. Dan kalau sudah tidak punya rasa takut, maka yang perlu diberikan bukan lagi peringatan. Yang perlu diberikan adalah konsekuensi nyata. Hukum yang ditegakkan tanpa kompromi. Aset yang disita tanpa negosiasi. Nama yang disebut tanpa disembunyikan. Nah, friends, kira-kira menurut kalian siapa sebenarnya yang ada di belakang tambang ilegal Bangka Belitung ini? Dan apakah operasi TNI AL ini akan benar-benar tuntas sampai ke akarnya? Atau akan berhenti di tengah jalan seperti yang sudah-sudah? Silakan baku hantam di kolom komentar. Kalian yang paling tahu jawabannya.